Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ari Haryanto, mahasiswa Universitas Pertiwi Kampus Cikarang, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu pemenuhan tugas individu dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Miftahuddin Usman, SSMMPAR. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai apa itu lembaga pembiayaan. Berdasarkan sumber dari website OJK, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan itu adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Nah, lembaga pembiayaan ini mencakupi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, yang keduanya adalah perusahaan modal ventura, dan yang ketiganya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baik, dan sekarang kita akan mulai membahas satu persatu mengenai perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan ya. Dimulai dari yang pertama yaitu adalah perusahaan pembiayaan. Adapun definisi dari perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa untuk aktivitas usaha atau investasi ataupun untuk pemakaian atau konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Baik, dan selanjutnya mengenai kegiatan perusahaan pembiayaan ya. Jadi perusahaan pembiayaan ini harus mengacu pada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun POJK nomor 35 tahun 2018 yang meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai pembiayaan investasi, yang keduanya adalah mengenai pembiayaan modal kerja, yang ketiganya pembiayaan multiguna, dan yang keempatnya kegiatan usaha pembiayaan lain sesuai dengan persetujuan OJK. Namun si perusahaan pembiayaan ini juga boleh tuh melakukan kegiatan sewa operasi ataupun operating lease dan atau kegiatan usaha berbasis imbal jasa ataupun fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Baik, bentuk kegiatan usaha yang pertama dari perusahaan pembiayaan itu adalah pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha ataupun investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, ataupun mungkin untuk relokasi tempat usaha ataupun investasi yang diberikan kepada seorang debitur ya. Nah, jenis barang modal yang dapat dibiayainya itu macam-macam ya, bisa berupa traktor mungkin untuk usaha pertanian, ada juga gedung-gedung ataupun kendaraan berupa bus, mesin-mesin, dan juga jembatan. Sedangkan kalau untuk jenis jasa yang bisa dibiayainya itu adalah berupa jasa arsitek dan jasa notaris. Kemudian bentuk usaha yang kedua dari perusahaan pembiayaan ini adalah pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur ya. Dan pembiayaan ini hanya memiliki jangka waktu maksimal 2 tahun saja ya. Contoh misalnya pengeluaran yang dapat dibiayainya itu adalah pembayaran hutang dagang kepada vendor ataupun supplier, pembayaran gaji ataupun bonus karyawan ya. Itulah mengenai kegiatan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja. Dan selanjutnya kegiatan usaha yang ketiga dari perusahaan pembiayaan itu adalah pembiayaan multiguna, yakni pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun jasa ya yang diperlukan oleh seorang debitur untuk pemakaian ataupun yang sifatnya konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha ataupun aktivitas produktif ya dalam jangka waktu yang diperjanjikan ya. Adapun contoh pengadaan barang ataupun jasa yang dapat dibiayainya itu adalah mungkin untuk kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Bisa juga untuk kebutuhan yang sifatnya barang-barang elektronika berupa komputer, atau mungkin untuk membiayai biaya kuliah, biaya operasi rumah sakit, atau bahkan untuk ongkos naik haji ya. Nah, bentuk pembiayaan multiguna ini adalah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas karena apa? Karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Lalu kegiatan usaha yang keempat dari perusahaan pembiayaan itu adalah kegiatan pembiayaan usaha lainnya, yaitu
yaitu kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca perusahaan pembiayaan, akan tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan atau pembiayaan multiguna ya. Kegiatan pembiayaan usaha lainnya ini harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu perusahaan pembiayaan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sewa operasi atau operating lease seperti penyewaan mobil dan motor, atau yang lebih dikenal masyarakat luas itu sebagai perusahaan rental kendaraan. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan fee-based income sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang dalam sektor jasa keuangan. Contoh usaha yang dapat dijalankan itu adalah contohnya asuransi mikro atau reksadana mikro ya. Demikian mengenai kegiatan pembiayaan usaha lainnya. Baik, dan sekarang kita akan membahas mengenai cara pembiayaan ya. Ada beberapa cara pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan tergantung pada kebutuhan debitur dan tujuan pembiayaannya. Setidaknya ada 5 cara pembiayaan. Yang pertama adalah sewa pembiayaan ataupun finance lease. Yang keduanya adalah jual dan sewa balik ataupun sell and lease back. Yang ketiganya ada ajak piutang atau factoring. Yang keempatnya ada pembiayaan secara angsuran. Dan yang kelimanya adalah fasilitas dana. Baik, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari masing-masing cara pembiayaan ya. Yang pertama kita mulai dari sewa pembiayaan ataupun finance lease ya. Jadi sewa pembiayaan ataupun finance lease itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk dipergunakan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai ya. Lanjut kemudian mengenai jual dan sewa balik ataupun sell and lease back ya, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang maksudnya dari debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Lalu cara pembiayaan yang selanjutnya ada anjak piutang ataupun factoring. Kegiatan pembiayaan ini dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut cara pengurusan atas piutang tersebut. Anjak piutang ini ada 2 jenis ya. Yang pertama dengan pemberian jaminan dan yang keduanya dengan tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang. Selanjutnya pembelian dengan sistem pembayaran secara angsuran, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Nah, sistem ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Dan cara pembiayaan yang terakhir itu adalah fasilitas dana. Maksudnya itu adalah pembiayaan barang dan atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian ataupun konsumsi dan bukan untuk keperluan yang sifatnya usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai perusahaan pembiayaan, sekarang kita akan membicarakan mengenai perusahaan kedua dari lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan modal ventura ya. Jadi dalam peraturan OJK nomor 35 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura disebutkan mengenai kegiatan usaha perusahaan modal ventura yang meliputi yang pertama penyertaan saham, yang keduanya adalah pembelian obligasi konversi, yang ketiganya adalah pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahapan rintisan usaha atau startup dan atau pengembangan usaha, serta pembiayaan usaha produktif ya. Selain 4 jenis kegiatan usaha tersebut, perusahaan modal ventura juga diberikan peluang untuk melakukan kegiatan jasa berbasis fee ya, asal mendapatkan persetujuan dari OJK. Dan perusahaan yang ketiga dari lembaga keuangan itu adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur ya. Hingga saat ini ketentuan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur itu masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 100 tahun 2009 tentang
perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur itu meliputi 3 hal ya. Yang pertama itu adalah pemberian pinjaman langsung ataupun direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang keduanya adalah refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan atau pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur ya. Sampai saat ini di Indonesia itu ada 2 perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dan PT Indonesia Infrastruktur Finance. Dan kemudian sekarang kita akan membahas mengenai objek pembiayaan infrastruktur di Indonesia ya. Ada banyak sekali objek yang menjadi pembiayaan infrastruktur Indonesia ya. Di antaranya adalah infrastruktur transportasi, contohnya untuk pembangunan bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api. Ada juga infrastruktur jalan meliputi jalan tol contohnya ya. Ada juga infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Ada juga infrastruktur ketenaga listrikan, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam yang tadi disebutkan atas persetujuan dari Menteri. Nah, baik, setelah tadi kita membahas satu persatu mengenai masing-masing perusahaan yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan, sekarang kita akan memberikan contoh mengenai beberapa perusahaan yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan. Yang pertama, pemberi fasilitas anjak piutang itu di Indonesia ada yang namanya Aditama Finance, ada IFS Capital dan SG Finance. Untuk pemberian biayaan dalam bentuk kartu kredit ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank CIMB dan bank-bank swasta lainnya ya. Sedangkan untuk perusahaan sewa operasi atau perusahaan leasing ada BCA Finance, ada Aditama Finance atau Sawit dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perusahaan modal Ventura di Indonesia itu contohnya ada Venox Venture Capital, ada Cyber Agent Venture dan 500 Startup. Sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur itu di Indonesia itu hanya ada 2 ya sejauh ini, yaitu yang pertama PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI Persero dan PT Indonesia Infrastruktur Finance. Baik, demikianlah penjelasan dan presentasi mengenai lembaga pembiayaan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.